Nah, pas maghrib saya kan mau sholat nih, mau sholat maghrib. Kan musola kan itu di atas. Di atas saya kalau sholat maghrib itu sendirian kan. Soalnya teman saya yang satu jaga di bawah. Nah, tiba-tiba di belakang itu udah saya Allahu Akbar itu, tiba-tiba setelah yasinan orang yang bisanya itu keliling kafe. Nah, tiba-tiba di depan itu dia nemuin kain gitu tuh. Nah, kainnya itu pas dibuka ternyata tanah kuburan gitu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kismis. Kembali lagi nih bersama gua Bang Ipong, tentunya di channel horor Kismis, kisah seputar misteri. Dan gak kerasa ya udah puasa di minggu kedua aja nih. Gimana nih sahabat Kismis di rumah? Puasanya udah bolong belum? Semoga kita selalu disehatkan agar puasa kita full 1 bulan. Dan di minggu kali ini nih gua sudah kedatangan abang-abang ganteng nih sob. Beliau mau bercerita tentang kisah pengalaman horornya saat beliau kerja di salah satu kafe ya sob. Beliau ditampakin sosok-sosok yang ada di kafe tersebut. Oke, langsung saja kita kenalan ke narasumbernya. Oke bang, dengan abang siapa ini? Dengan Abang Muro Lugito. Ini Bang Muro waktu kerja berapa lama itu di tempat itu? Kerja di kafe 1 tahun. 1 tahun. Dari tahun berapa itu bang? Dari tahun 2023 sampai awal 2024. Apa aja sih bang di situ yang abang alami gitu tempat kerja itu? Yang saya alami di sana ada kejadian aneh yang di tangga itu kayak ada yang jalan kayak anak kecil itu. Gila, sob. Oke, tahan dulu ya Bang Muro. Nah, sebelum ke ceritanya nih untuk sahabat Kismis, penasaran kan? Jangan di-skip nontonnya, ayo ajak teman-temannya agar kita bisa merinding bareng-bareng. Dan untuk sahabat Kismis nih yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan nih cerita-cerita dari Kismis. Oh ya nih, buat sahabat Kismis yang punya cerita atau pengalaman horornya, yulah gaskan kita kesini. Buat apa cerita horor dipendem-pendem? Hubungi aja nih nomor sini. Langsung saja kita ke ceritanya. Oke Bang Muro, gimana ceritanya? Jadi awal 2023 itu saya kan habis di PHK di suatu minimarket. Nah, setelah itu saya diajak sama teman saya untuk kerja di sebuah kafe yang di kawasan modern Cikande, Serang Banten. Serang Banten. Iya. Saya pertama kali diajak di sana buat menjadi waiters, buat melayani orang yang datang di situ. Nah, setelah saya disuruh datang ke sana sama teman saya suruh tidur di sana. Nginep gitu. Ya, suruh nginep di sana. Berhubung di sana ada 2 lantai, jadi di atas itu buat tidur, terus kalau di bawah itu tempat tamu-tamu itu. Nah,
setelah saya suruh kerja 1 hari di situ, biasa saya suruh nyapu, suruh ngepel, beres-beres gitu tuh. Nah, setelah beres-beres, saya di sana diajarin sama teman-teman saya gitu. Nah, setelah udah beberapa hari saya tidur. Nah, di situ saya tidur sama teman saya. Tidur sama teman saya. Hari pertama itu saya tidur, hawanya kayak panas banget di kafe itu. Di tempat Bang Muro kerja ini? Iya, hawanya panas banget. Padahal saya kayak tiap malam bawa minum, terus kayak haus lagi, terus bangun lagi, kayak ada yang ngegangguin gitu tuh. Jadi seolah-olah Bang Muro ini tidur nggak tenang gitu tuh ya? Iya. Nah, nggak tahu sosoknya ini, konon katanya, kata teman saya, emang tempatnya itu horor di kafe ini katanya. Nah, setelah malamnya saya tidur nggak nyenyak, terus bangun pagi-paginya. Nah, setelah pagi-pagi, sore saya sama teman saya disuruh beres-beres. Nah, disuruh beres-beres tangga atas. Nah, di sana teman saya yang videoin. Iya, tiba-tiba di tangga itu kayak ada anak kecil jalan. Nah, pertama kali di videoin nggak kelihatan, tapi pas dilihat videonya itu ada sosok gitu tuh, anak kecil berjalan di tangga gitu. Itu jam berapa gitu Bang? Itu menjelang maghrib. Nah, setelah kita udah beres-beres, nah kita tutup toko. Nah, tutup toko itu jam 10. Nah, udah kita tutup toko, kita tidur lagi. Hari ketiganya biasa tuh nggak digangguin. Nah, kemudian paginya kita buka jam 9. Nah, pas maghrib saya kan mau sholat maghrib. Kan musola kan itu di atas. Di atas saya kalau sholat maghrib itu sendirian kan. Soalnya teman saya yang satu jaga di bawah. Nah, tiba-tiba di belakang itu udah saya Allahu Akbar itu, tiba-tiba bayangan gede gitu tuh, bayangan gede aja. Nah, di situ tuh saya sholat nggak konsen gitu ya, nggak khusyuk gitu. Iya, nggak khusyuk. Nah, setelah nggak khusyuk, saya pindah tuh di kamar. Nah, setelah saya pindah di kamar, saya sholat tuh khusyuk. Nah, terus saya cerita sama teman saya, kata saya, tadi saya sholat ada yang lewat gitu di belakang. Nah, kata teman saya, iya emang itu mah makhluk sosok di situ katanya. Nah, setelah saya cerita sama teman saya, kata teman saya, emang di sini itu dulunya tanah kosong. Setelah tanah kosong itu ada kayak sosok gede itu tuh hitam. Nah, saya nanya, emang sosok katanya itu sosok genderuwo katanya. Nah, setelah teman saya nyeritain kalau itu sosok itu, ya udah, kata teman saya, nggak apa-apa, yang penting nggak ngeganggu sama kita. Iya. Terus tiap hari kan saya nanya sama sesepuh di situ gitu tuh ya, Pak, emang di sini nih kafenya rame apa sepi gitu ya. Nah, kata orang yang di situnya, di sini mah kafenya awal-awal tuh rame gitu tuh.
Tapi nggak tahu kenapa di sini nih agak menyusut. Nah, terus saya berbincang sama customer kan, nanya-nanya gitu tuh. Terus customernya itu malah bilang kayak gini, emang di sini ada kafe katanya. Malah ngomong kayak gitu tuh. Ih, atuh ada di sini tuh udah lama kafenya berdirinya gitu tuh. Kata customer, tapi kok saya nggak pernah ngeliat gitu tuh. Padahal kan dibangun sejak 2020 gitu tuh ya. Kata orang dulunya gitu tuh di situnya 2020. Oh ya, jadi warga situ gitu taunya ya semenjak 2020 kafe itu dibangun. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu, customer situ nggak pernah ngelihat ada kafe di situ. Iya, nggak pernah ngelihat katanya. Aneh kan, padahal kafenya luas gitu tuh bang, luas, tinggi, tingkat lagi Nah, udah kan setelah itu kafe itu down gitu tuh ya. Nah, terus dilanjutin lah sama orang. Jadi beda bos lagi. Beda bos lagi. Nah, tiba-tiba orang yang ngelanjutin itu dia jualannya bakso. Nah, jualan bakso kata orang dulu kan katanya kalau mau ditempatin usaha baru harus dibersihin gitu ya. Nah, udah dibersihin sama orangnya itu disiratin air garam gitu tuh. Nah, tiba-tiba orang yang nyiratin air garamnya itu kayak ada bisikan gitu, bus gitu tuh. Yang nyiramin itu? Iya, yang nyiraminnya. Nah, kejadiannya itu malam-malam sama sore juga. Nah, setelah udah kan tidur nih jam 12. Kejadian aneh. Nah, saya sama teman saya dan teman saya tidur sama temennya. Tiba jam 12 malam lampu mati. Nah, nggak tahu kan, bingung. Nah, teman saya ngecek gitu tuh ya, pas ngecek di bawah tuh ada sosok orang jalan gede tapi langsung lari katanya. Nah, setelah lari teman saya juga ikut lari gitu tuh, langsung masuk ke kamar. Terus saya tanya sama teman saya, emang ada apa? Kata saya, udah katanya, jangan ngomong. Kata, wah, ada orang, nggak tahu sosok makhluk katanya. Katanya. Nah, setelah itu kan kayak nggak ngomong, terus langsung pergi gitu tuh ya, sama teman-teman saya semuanya. Habis kejadian itu gitu tuh. Nah, udah turun, terus kita ngecek, ternyata ya kayak emang ada sosok gitu tuh di bawah itu. Di bawahnya itu sosoknya itu gede, hitam. Itu Bang Muro juga ngelihat itu sosoknya? Iya, ngelihat, emang real gitu tuh, ada sosoknya. Nah, udah kan paginya kita buka lagi kayak beraktivitas setiap hari. Nah, kejadian sama malam lagi gitu tuh. Apa itu Bang yang di dalam? Yang kejadiannya itu sama, lampu itu dimatiin gitu, tapi nyala sendiri. Dari itu jadi si kafe itu mati dari saklarnya gitu. Iya, seolah-olah kayak ada yang matiin. Iya, padahal saklarnya itu ada di atas gitu, di ruang tertutup gitu tuh. Nah, ketika mati lagi, terus saya ngecek lagi nih sama temen saya. Nah, ketika masuk ruangan ini langsung tuh tangan sayanya merinding. Langsung tuh saya lari sama temen saya. Ketika saya lari, saya langsung tuh sama teman-teman saya lari keluar. Saya nelpon bos. Nah, bos, kata saya, di sini saya sama teman saya digangguin. Kata bos sayanya, udah kamu tidur aja di situ sambil baca salawat, kata bosnya. Nah, setelah saya masuk lagi tidur, saya haus kan. Nah, ketika saya turun ke bawah, tiba-tiba dapur itu berantakan semuanya. Nggak tahu
tahu kenapa. Kayak ada yang ngacak-ngacak gitu. Iya, kayak ada yang ngacak-ngacak. Padahal awalnya kan udah kita beresin gitu tuh. Nah, setelah saya langsung lari lagi, naik ke atas, saya cerita sama teman, kok itu dapur pada acak-acakan, kenapa? Kata sayanya. Saya bingung kan, padahal tadinya kan udah saya rapihin gitu tuh sebelum tutup itu. Setelah saya cerita sama teman saya, kata teman saya ngomong, udahlah Mur, gak usah diberesin katanya, besok lagi aja, takut makhluk yang ininya nambah marah, kata teman sayanya. Nah, singkat cerita, paginya saya beres-beres sama teman saya. Nah, beres-beres, saya pindahin lah alat-alat yang jatuh-jatuh ini ke tempat yang lebih nyaman. Nah, dan alhamdulillahnya siangnya itu alhamdulillah rame gitu tuh kafenya. Nah, banyak orang yang pada makan di situ. Karaokean juga ada yang karaokean di situ tuh. Nah, setelah itu waktu menjelang maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. nah saya sholat lah bergantian. Pertama teman saya yang sholat dulu. Setelah udah saya sholat di lantai 2 di musola biasa gitu. Iya. Nah, setelah sholat saya udah Allahu Akbar, keadaan pintu musola itu tertutup kan. Nah, tiba-tiba ada yang ketok-ketok. Nah, saya bingung ya, posisi lagi sholat tapi ada yang ketok-ketok. Setelah selesai saya sholat itu, saya turun ke bawah kan, nanya sama teman saya, tadi waktu saya sholat siapa yang ke atas? Nah, teman sayanya ngomong, emang ada yang di atas? Nggak ada, kata teman saya. Lah, terus yang tadi ketok-ketok siapa? Kata sayanya. Nah, saya juga di situ merinding kan, merinding ngedengernya. Langsung saya astagfirullah, itu siapa ya, kata saya. Nah, setelah udah kita tutup kafe sama teman saya, udah singkat cerita tidur. Nah, tiba-tiba saya tuh keluar dulu. Nah, teman saya tidur di lantai atas, posisi dia lagi tidur di atas, terus dia ketiduran. Nah, jadi tiduran doang. Iya, ketiduran. Nah, tiba-tiba kaki teman saya ini ada yang narik gitu tuh. Nah, terus saya kembali ke kafe. Nah, teman saya nanya lagi gitu tuh, tadi lo narik-narik kaki gua ya, katanya. Ih, kata guanya, orang gua aja baru datang, kata gua. Siapa yang narik-narik, kata saya. Lah terus kata teman saya, siapa yang narik-narik, katanya. Setelah itu kan teman sayanya cerita kan, siapa yang narik-narik saya. Nah, terus saya ngomong, bukan saya kan habis keluar. Nah, teman saya tuh kaget. Lah terus siapa yang narik-narik gitu. Nah, kata teman sayanya, ya udahlah, udah kita tidur aja, jangan ngomong malam-malam, takut ada apa-apa. Nah, setelah kita tidur di kamar, terus kita sambil WA nelpon Pak Haji yang punya kafenya, kalau saya sama teman saya itu sering diganggu. Nah, keesokan harinya Pak Haji datang. Terus saya ceritakan, Pak, semalam ada kejadian ini. Nah, Pak Hajinya cuma ya udah, nanti saya bawa teman saya yang bisa melihat. Nah, setelah malamnya
saya sama Pak Haji sama temen Pak Haji juga, terus kita tutup toko itu baca doa. Nah setelah baca doa kita yasinan sama temen saya. Setelah yasinan, orang yang bisanya itu keliling kafe. Nah tiba-tiba di depan itu dia nemuin kain gitu tuh. Nah kainnya itu pas dibuka ternyata tanah kuburan gitu tuh. Nah mungkin ya kesimpulannya dari HP sepi ini penyebabnya mungkin ada orang yang sirik gitu. Jadi setelah ya ada yang orang pintar itu ngecek gitu ya, dan setelah berdoa bersama juga nemuin semacam benda putih gitu, tapi dalamnya tanah kuburan. Iya. Nah setelah itu kan kata Pak Haji udah biarin aja, orang sirik mah nanti juga bakal ada imbasnya. Nah setelah itu kan kita tidur, setelah beberapa minggunya tiba-tiba ya kafenya itu sepi banget. Iya jadi sepi banget. Nah setelah sepi Pak Hajinya ini ya udahlah kafenya ini kita jual aja atau dikontrakan. Nah sedangkan saya kan masih kerja di situ bang. Iya kerja di situ sama teman saya. Kalau misalkan kafenya dijual, terus saya mau kerja di mana gitu tuh. Nah ketika Pak Haji itu suruh ngejual atau dikontrakan, tiba-tiba ada yang ini gitu tuh, ada yang mau kerja sama Pak Haji sama ini. Pak Haji ini. Dia itu orang Bogor. Nah dia kulinernya bakso dalada. Nah baksonya ini emang menurut orang-orang enak bang. Nah ketika Pak Haji deal kerjasama, nah Pak Haji ini langsung lah gitu tuh buka grand opening. Jadi ulang lagi. Iya gitu. Ngulang lagi, dan karyawannya pun banyak di situ. Ada 8 orang. Sebelumnya itu ada berapa? Sebelumnya itu cuma ada 3 doang gitu tuh. Setelah kerjasama sama Pak Adi ini, bakso ini banyak, emang rame tiap hari gitu. Orang pada makan bakso gitu. Orang pabrik gitu tuh ya mampir ke situ. Nah setelah rame beberapa kemudian ada yang aneh gitu tuh, kejadian yang aneh juga. Nah anehnya itu kok tiba-tiba nggak di WA nggak dibales gitu tuh. Nah ketika bosnya ngomong gitu tuh ya, orang yang kerjasamanya gitu tuh, ternyata Pak Adi itu bawa uang kabur. Jadi sengaja gitu Bang Adi ini punya rencana yang nggak bener gitu. Iya. Nah ketika ditanya kan, Pak emang sistem kerjanya gimana? Ternyata Pak Adi itu dia cuma mitra. Nah dia dimodalin orang, terus kerjasama di Kapeto itu dia cuma beberapa bulan doang. Setelah itu dia pergi gitu, nggak tahu kemana. Dia kabur gitu aja. Iya. Nah setelah bos saya nggak tahu kemana, menghilang gitu tuh, tiba-tiba tiap harinya itu nambah menyusut gitu tuh. Dari segi makanannya juga udah nggak ada gitu. Terus karena ya duitnya juga dibawa, karena uangnya juga dibawa sama bos yang kabur ini. Temen-temen sayanya juga udah pada resign gitu. Nah saya kerja di situ juga sama temen-temen saya kan, itu sebagian nggak digaji bang. Nggak digaji sama bos saya karena uangnya juga nggak ada. Iya karena apa yang mau digaji gitu, orang uangnya aja dibawa kabur gitu tuh. Nah setelah bos kabur, karyawan pun cuma ada sisa 2 orang, saya sama teman saya. Terus Pak Haji
nanyain gitu gimana perkembangannya. Pak, kata saya, perkembangannya bosnya kabur. Terus Pak Haji, astagfirullah, kata Pak Hajinya, ya udah katanya, tutup aja atau dikontrakin lagi gitu tuh. Soalnya ya kan Pak Haji juga udah bener-bener capek gitu tuh. Udah dari awal 2020 sampai sekarang Pak Haji tuh emang banyak kena tipu gitu tuh. Nah setelah Pak Haji ngomong kayak gitu tutup, saya sama teman saya udah kan tutup, nggak buka lagi KP-nya. Nah setelah tutup, tapi saya sama teman saya tinggal di situ, Bang. Masih di situ. Iya, gitu. masih tinggal di situ. Soalnya saya bingung mau kemana sayanya. Nah, terus saya berinisiatif sendiri kan, sekalian saya mau nanya juga sama Pak Haji. Kata saya, Pak Haji, saya bawa barang ini ya buat jualan. Nah, udah Pak Haji yang ngebolehin. Nah, saya nelpon kakak saya. Nah, saya telepon kakak saya, Kak, kata saya, bawa kesini tolong bawa barang-barang saya, sekalian saya juga mau pulang ke rumah. Ya, nah setelah kakak sayanya datang beberapa jam gitu tuh ya, datang terus kita angkut-angkut barang juga kayak seperti gerobak, terus tempat tidur saya juga kan dibawain. Nah kakak saya tuh tiba-tiba ngobrol, nggak tahu gitu ngobrolnya sama siapa, padahal di situ saya cuma berdua. Sedangkan teman sayanya ada di luar gitu tuh. Saya bingung kan. Nah setelah udah beres-beres, saya nanya sama kakak saya, Kang, emang nanya tadi ngobrol sama siapa? Atau teman kamu? Temen yang mana? Kata saya, kan teman saya ada di luar semua, cuma satu doang, kata saya. Sampai sekarang detik ini nih, sampai tutup ini, saya masih bingung gitu tuh. Kakak saya tadi ngobrol sama siapa? Jadi ya Bang Muro di situ kerja selama 1 tahun di situ. Iya. Dan ya dari selama Bang Muro kerja itu di situ banyak ya digangguin dan juga banyak ya istilahnya penampakan yang ada di situ gitu. Iya. Dan ya kesimpulannya mungkin di situ dulunya ada ya mungkin namanya usaha Bang ya. Di situ ada yang suka, ada yang enggak gitu. Ya dari awal mula orang ngomong katanya di sini emang ada kafe dan saya sering lewat nggak pernah ngeliat gitu. Ya mungkin ada aja lah gitu tuh orang yang nggak suka gitu di ketika usaha gitu. Setelah saya pulang gitu ya Bang, saya buka usaha lah di rumah saya itu, dan saya juga berkomunikasi dengan baik gitu dengan Pak Haji, bahwa saya bawa gerobak ini buat usaha di rumah. Iya, dan alhamdulillah gitu tuh ya. Sekarang saya usaha ya alhamdulillah gitu tuh berjalan. Jadi ya mungkin sahabat Kismis ya, namanya kita usaha gitu tuh, ada yang suka dan ada yang enggaknya. Ya persaingan dalam usaha seperti itulah, tidak jauh dari hal-hal goibnya gitu sob. Jadi mungkin itu saja cerita di minggu kali ini bersama Bang Muro ya. Ya kita ambil pelajarannya, kita harus tetap waspada nih dalam segala hal gitu, karena orang kita tidak tahu hati seseorang itu ya gitu. Oke, mungkin jadi itu saja cerita minggu kali ini. Buat sahabat Kismis nih yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Kismis. Semangat nih puasanya, sebentar lagi kita lebaran. Oke, terima kasih Bang Muro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.